uang pensiun itu bisa didapetin juga bukan dari perusahaan, tapi kita bisa beli juga di luar gitu. Kita bisa menabung di luar untuk biaya pensiun kita nantinya. Karena introspeksi saya juga gitu, jadi hemat-hemat lah menggunakan uang gitu. Rumah itu salah satu kebutuhan yang sebaiknya kita sudah siapkan sebelum kita pensiun. Bala duit, tahu nggak sih ternyata yang namanya pensiun tidak harus menunggu masa tua. Karena sekarang aja udah banyak sekali orang yang bercita-cita untuk pensiun dini sebelum usia 40 tahun. Pertanyaannya, gimana sih caranya agar kita bisa pensiun dini? Apa saja yang harus dipersiapkan dan idealnya sebenarnya di usia berapa? Apapun itu alasannya, kita akan bongkar bersama-sama usia berapa sih pensiun itu baiknya dilakukan dan apa saja kebutuhan yang harus dipersiapkan. Bersama saya Conchita Caroline, tentunya hanya di Do It. Jangan lupa sebelumnya like dulu video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bersama dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Seperti biasa, supaya pembahasan kita hari ini lebih menarik, saya tidak sendirian Bala Duit, sudah ditemani juga dengan seorang komika yang akan membagi ceritanya nih. Ada Mas Tommy Babab, apa kabar Mas Babab? Halo Mbak. Nanti aku mau tanya-tanya sedikit tentang money managementnya Mas Babab, nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Boleh ya? Iya. Dan Asal tentunya, jangan minjem aja. iya enggak dong, enggak dong. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan Head of Partnership Business Manulife Indonesia, Bapak William Sutrisno. Apa kabar Pak William? Hai Cita, baik. Hai, ini menarik sekali ya kalau kita bahas pensiun-pensiun tuh rasanya udah pengen sih dilakukan, tapi persiapannya itu yang bikin deg-degan. Mas Babab kalau boleh tahu sebagai komika udah ada rencana belum nih? Kira-kira mau pensiun di usia berapa nanti? Saya kan pekerja seni ya. Mau itu di film, tapi keseringan sih di film sekarang. Kayaknya nggak ada kata pensiun deh kalau di seni. Jenjang karirnya lebih panjang ya? Jenjang karirnya semampu saya. Ya benar. Tapi emang nggak ada cita-cita, aduh udah deh nanti kalau udah umur sekian maunya bikin bisnis aja, syuting-syuting kan lumayan menyita energi dan juga waktu gitu kan? Oh, kalau untuk bisnis saya kebetulan udah ada ini Mbak, nurusin usaha nyokap di rumah. Kayak buka toko kue gitu. Oke, jadi selain di dunia seni juga sudah punya usaha ya? Usaha toko kue kering gitu. Bagus, jadi berarti persiapannya nih. Kalau saya kerja, istri yang jaga gitu. Oke, menarik. Untung kalau bisa seperti Mas Babab ini ya, selain bekerja udah bisa punya usaha sendiri. Tapi sebenarnya Pak William, aku mau tanya, memangnya bisa ya kita mencapai yang namanya pensiun dini di bawah 40 tahun? Kok kayak mimpi gitu? Karena kan biasanya kalau kita lihat, apalagi yang mungkin gajinya masih UMR ya, untuk kita bikin tabungan 5 tahun ke depan aja udah berat gitu ya. Iya, untuk bulan ini aja berat. Benar, gimana ya Pak William pendapatnya tentang pensiun di bawah usia 40 tahun ini? Mungkin nggak sih Pak? Oke. Jadi memang kita lagi sering dengar kata-kata pensiun dini gitu ya. Jadi maksudnya di mana seseorang itu dia nggak mau lagi terikat gitu dengan pekerjaan seusia semuda mungkin gitu. Normalnya kan usia kan biasanya pensiun kan di sekitar 55 sampai 57 gitu kan. Tapi ketika dia merasa, oh saya cuma mau kerja sampai umur 40, habis itu saya mau menikmati uang saya, itu kan disebutnya pensiunnya dini gitu. Nah sebenarnya possible banget karena usia kerja atau usia produktif seorang itu 20 tahun kan at least, karena dari umur 20 sampai umur 40 gitu kan. Nah ketika orang itu penghasilannya cukup dan apalagi dia melakukan investasinya tepat dan mungkin dia beruntung gitu ya, tidak ada sakit atau tidak ada gangguan dari eksternal, itu sangat possible untuk dia mengumpulkan uang sehingga dia cukup dari penghasilan pasif dari investmentnya dia supaya dia nggak bekerja lagi dan dia bisa menikmati hari tuanya gitu kita. Oh
berarti sebenarnya masih mungkin dilakukan dengan catatan dari awal kita udah pinter-pinter nih memanage gaji supaya nanti di masa tua kita masih punya pegangan begitu. Enak ya kalau misalnya kita sudah bisa melakukan hal yang tepat seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara UU yang berlaku di Indonesia sendiri ya Pak William, ada usia tertentu yang memang harus kita lewati baru kemudian kita bisa pensiun. Nah kalau kita pensiun dini itu berarti bisa dikatakan kita tidak mendapatkan benefit pensiun dari kantor kan ya? Benar nggak sih Pak? Tergantung situasi dan kondisinya. Jadi memang ketika usia-usia tertentu itu belum ada benefit pensiunnya. Tapi jangan salah, banyak zaman sekarang itu juga aset pensiun itu atau uang pensiun itu bisa didapetin juga bukan dari perusahaan, tapi kita bisa beli juga di luar gitu. Kita bisa menabung di luar untuk biaya pensiun kita nantinya gitu. Oke, berarti kembali lagi ke perencanaan kita masing-masing ya. Kalau memang sudah bulat nih tekadnya ingin pensiun dini, berarti ini juga harus masuk dalam pertimbangan kita bagaimana untuk pintar-pintar berinvestasi dan menentukan aset di hari tua nanti. Maaf aku tanya sama Mas Babab, nggak apa-apa ya? Mas Babab kan sudah berkeluarga nih sekarang, sudah punya istri. Tinggalnya masih sama orang tua atau sudah tinggal sendiri? Masih tinggal sama orang tua. Sama orang tua. Ada rencana mau beli rumah nggak dalam waktu dekat ini untuk mungkin investasi atau mungkin pengen nih punya rumah sendiri sama istri gitu? Ada rencana ke situ ya. Kalau kita tinggal di rumah orang tua terus kan nanti kita punya anak takutnya beda didik gitu ya, beda pola didik ya. Kurang gimana privasinya gitu, keganggu mungkin istri ya. Terus pengen sih lagi ada rencana mau beli rumah gitu, cuma cari-cari yang tepat. Sesuai kantong ya. Benar-benar. Salah satu yang mungkin bisa dikatakan aset wajib untuk kita pensiun dini adalah salah satunya setidaknya punya tempat tinggal sendiri. Benar nggak sih Pak William? Ya, memang rasionalnya jelas banget karena rumah itu kan kebutuhan yang paling dasar gitu kan, tempat tinggal. Dan bukan cuma itu, ketika rumahnya itu belum punya, itu expense untuk atau pengeluaran untuk bayar kontrakan rumah itu kan artinya akan dibayar terus tuh sampai hari tua. Kalau misalnya let's say dia pensiun umur 55 gitu kan, dia bisa hidup misalnya sampai umur 80, artinya 25 tahun kalau dia nggak punya rumah dia harus bayar uang kontrakan gitu kan, dan itu kan nggak sedikit gitu. Jadi memang bisa dibilang rumah itu salah satu kebutuhan yang sebaiknya kita sudah siapkan sebelum kita pensiun gitu. Tanah gimana tuh Mbak? Kalau beli tanah? Nah, kalau tanah bagaimana katanya Pak William? Mungkin asetnya kalau Mas Babab lebih condong ke tanah gitu. Kayak tanah sawah gitu ya. Bisa. Ya, mungkin itu menariknya tanah itu kan biasanya kita dapat returnnya dari dua hal gitu kan. Apakah itu misalnya tadi di kayak jadi sawah atau kita gunakan tanah tersebut atau kita sewakan tanah tersebut gitu. Atau tanah tersebut juga dengan sendirinya biasanya harganya naik terus. Nah, tapi harus hati-hati juga karena kalau kita investasinya di tanah itu tidak liquid. Jadi misalnya kita butuh biaya yang cepat gitu. Misalnya butuh biaya pengobatan, butuh dalam hari gitu kan. Jual tanah kan kita tahu sendiri butuh waktu yang cukup signifikan dan bahayanya ketika kita mau cepat-cepat pakai, jadinya jualnya dengan harga yang tidak optimum gitu, harga di bawah pasaran. Itu sih yang harus diperhatikan. Oke, nah biar Bala Duit nggak bingung nih, tadi kan kita sudah sempat bahas beberapa yang mungkin bisa dijadikan aset di hari tua saat kita berkeputusan untuk pensiun dini. Salah satunya tadi tempat tinggal. Kemudian bisa juga punya aset-aset tambahan yang sifatnya seperti tadi tanah, meskipun memang di selain tanah itu kita sudah harus punya aset lainnya. Nah aset lainnya ini apa aja kira-kira Pak William yang wajib untuk setidaknya kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan untuk pensiun? Oke, jadi konsepnya itu kan ketika kita pensiun artinya kita sudah tidak dapat penghasilan bulanan. Atau ketika kita bekerja gitu kan. Artinya kita harus ada pemasukan pasif. Pemasukan pasif ini bisa didapat dari investasi atau misalnya kita punya usaha, tadi Mas Baba punya melanjutkan usaha orang tua, itu kan ada penghasilannya yang akan terus-menerus bisa dipakai gitu kan. Nah, jadi ketika kita akan memutuskan untuk pensiun harus sudah punya aset atau usaha yang bisa menghasilkan at least sebesar pengeluaran kita. Jadi kedepannya aset tersebut nggak digerus gitu. Jadi jangan kita pensiun terus memakan uang pensiun kita yang lama-kelamaan habis, karena umur kita kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Dan mungkin juga ada resiko-resiko seperti sakit
atau kita tiba-tiba hal-hal simpel gitu kan, misalnya kita amit-amit kecurian atau rumahnya kebakaran, hal-hal seperti itu kan butuh uang yang tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu. Jadi harus dipikirkan matang-matang semua yang tadi pengeluaran dan biaya darurat sebelum kita memutuskan pensiun. Oke, berarti untuk persentasenya sendiri idealnya nih Pak William di tabungan itu berapa persen uang tabungan yang tidak boleh kita ganggu-gugat dan sudah harus tersimpan saat kita memutuskan untuk pensiun dini? Mungkin kalau dibandingkan dengan gaji bulanan tuh berapa kira-kira Pak William? Ada sebanyak-banyaknya kayaknya. Oke, jadi mungkin sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin rule of thumb-nya atau perkiraannya gini. Jadi misalkan penghasilan, katakan aset kita menghasilkan 5% setahun gitu ya, net dari pajak. Nah, artinya dengan 5% setahun itu, pengeluaran kita dalam 1 tahun itu dikalikan dengan 20, karena 5% tadi, dikalikan dengan 20, itulah aset yang perlu kita punya gitu. Aset aktif yang menghasilkan yang perlu kita punya sekitar 20 kali dari pengeluaran total tahunan gitu. Jadi misalnya kalau sebulannya kita pengeluarannya 10 juta gitu ya di masa pensiun. 10 juta kan berarti setahunnya 120 juta, berarti uang yang harus ada di bank agar bisa menghasilkan 10 juta per bulannya itu 120 juta dikali 20 atau sekitar 24 M ya, atau 2,4 M. Ya, tapi masuk akal sih ya, karena memang di hari tua nanti atau di masa pensiun nanti kan seperti yang sudah dibahas, kita tidak akan memiliki gaji bulanan lagi. Jadi memang sudah harus dipertimbangkan kira-kira pengeluaran kita bagaimana di hari tua nanti. Kalau ternyata lifestyle-nya tidak berubah dengan masa produktif kan artinya harus lebih banyak lagi nih uang yang disiapkan. Misalnya saya punya cita-cita mau keliling dunia, nanti kalau udah pensiun berarti dananya beda lagi tuh angkanya. Kepake yang tahun berikutnya. Iya, harus lebih banyak lagi yang disiapkan. Kembali ke rencana setelah kita pensiun nanti itu bagaimana. Mungkin harus ada perubahan lifestyle juga berarti ya yang dilakukan supaya kita masih bisa lebih tenang. Bisa juga dengan punya usaha. Kali ya. Betul. Ntar kalau ditanya, kok lu jarang keluar, lagi pandemi gitu. Tapi pandemi jangan lama-lama, saya pengennya nanti hari tua udah selesai pandeminya. Iya, amin. Nah, kalau Mas Babab sendiri nih misalnya nanti akan mengambil keputusan untuk pensiun dini begitu. Kira-kira apa sih alasan yang paling mungkin menjadi sebuah alasan bagi Mas Babab memutuskan untuk pensiun? Apakah karena emang pengen fokus sama keluarga, pengen jalan-jalan, ada cita-cita khusus nggak sih sama istri? Ya mungkin buat biar lebih dekat sama keluarga ya, karena kan emang capek kan kalau semua, nggak saya aja semua kalau kerja kan ya capek lah. Betul. Ya kayak tiap hari harus bangun pagi, terus macet-macetan. Mungkin ada ya yang aduh gue pengen nih pensiun dini gitu, pengen deket sama keluarga mungkin. Iya, saya sama kayak gitu tuh, pengen deket sama keluarga kalau bisa ya. Gitu. Karena uang nggak bisa datang sendiri kan, jadi saya harus kerja lagi. Bener. Dan waktu yang kita habiskan saat bekerja itu lumayan terasa ya. Pas kita pulang anak udah gede gitu tiba-tiba. Bener. Biasanya kan memang kalau orang mau pensiun ini alasannya ya beragam ya Pak William. Salah satunya tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Babab karena ngerasa waktu sama keluarga jadi berkurang banyak. Makanya mau cepat pensiun supaya bisa quality time. Ada juga yang berpikiran bahwa aduh capek kerja sama orang terus, jadi karyawan terus, pengennya udah pensiun, terus nanti buka usaha aja deh, kecil-kecilan gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi mungkin apa ya alasan yang paling ideal untuk kita mengambil keputusan pensiun dini? Karena alasan ini tanpa kita sadari juga harus menjadi motivasi bagaimana kita mempersiapkan dana pensiun sedari sekarang begitu Pak William. Silakan Pak. Kalau saya ngelihatnya gini, mungkin definisi pensiun itu ada banyak faktor gitu kan. Mungkin kalau saya visinya, saya pengen punya cukup aset sehingga nanti di hari tua tidak lagi bergantung pada pekerjaan gitu. Karena kan kita juga tidak tahu sampai umur berapa kita bisa bekerja gitu kan. Betul. Dan tergantung situasi ekonomi, tergantung perusahaan kita bekerja gitu. Jadi intinya saya mau mempersiapkan uang agar aset saya itu cukup sehingga saya tidak lagi bergantung sama pekerjaan saya untuk secara ekonomi. Nah, itu sih prinsipnya Cita kalau saya.
Betul, iya juga sih ya. Karena Tergantung ini juga, aset ya Mbak ya. Heeh. Kalau nggak ada aset kayaknya nggak mungkin deh dia bisa pensiun dini. Makanya sekarang kita harus kerja keras nih supaya asetnya bisa segera dimiliki. Amin. Amin. Kita doakan nih Bala Duit yang lagi nonton bisa terinspirasi terus bisa terrealisasi juga asetnya Iya. bertambah. Amin. Kerjanya lebih keras lagi, lebih Iya giat lagi. dong. Gue mau pensiun nih gitu. Untuk hari tua yang lebih nyaman begitu. Ya, Hari betul. tua yang lebih menyenangkan. Nah, Mas Babab mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih sama Bala Duit yang sekarang lagi menyaksikan tayangan ini dan sempat berpikir juga untuk apa pensiun dini ya? Apa nanti aja ya? Apa sih yang mau disampaikan, kalimat ajakan atau kalimat penyemangat? Silakan. Kalau dari saya pribadi buat semuanya ya mungkin karena introspeksi saya juga gitu. Jadi hemat-hematlah menggunakan uang gitu. Bener Mbak ya? Bener Mbak. banget. Kita nggak kerasa tahu-tahu, duit kita baru ngambil berapa juta, tahu-tahu habis kemana aja nih? Ternyata habis cuma buat jajan, buat makan gitu. Kan nggak ada untungnya gitu ya? Betul. Nggak ada apa ya? Kalau dibeliin barang sih nggak apa-apa gitu ya, dibeliin apa sesuatu gitu yang bisa mungkin dijual beli atau gimana, ini cuma habis buat nongkrong makan gitu, aduh sayang gitu. Mending hemat lah gitu ya, apalagi yang udah punya keluarga gitu. Mending kalau mau nongkrong di rumah aja sama istri ya. Bener. Ya, setel live musik sendiri, bisa request puter musik sendiri, bikin kopi sendiri gitu. Jadi di rumah aja. Jadi hemat-hematlah dalam menggunakan uang ya. Betul, lebih mikir ke depan Iya, gitu betul, ya. Mbak. Sekarang sih mungkin sepele 50.000, 70.000 kita jajan di luar, tapi Iya. sebenarnya kalau dihitung-hitung dalam seminggu 3 kali aja udah lumayan. Iya, udah lumayan Mbak. Gitu, tapi enak kalau suaminya kayak Mas Babab kan di rumah aja udah ada hiburan, suaminya bisa stand up komedi. Masa saya ngehibur diri sendiri? Ngehibur istri Oh, maksudnya. ngehibur istri. Ya, kayak gitu Mbak ya. Untungnya saya gitu ya. Kalau misalkan istri mau keluar mau cari hiburan, ntar gue ambil gitar deh, gue nyanyi sendiri Oh ya. iya, wah enak ya. Udah semoga nanti semua bisa dapat suami kayak Mas Babab ya. Oke, sekarang Pak William mungkin ada yang mau disampaikan Pak sama Bala Duit yang saat ini masih menjadi karyawan, masih bekerja keras untuk hari tua atau masa pensiun yang lebih indah. Silakan Pak William. Oke, yang pertama nggak ada salahnya punya mimpi untuk pensiun dini atau artinya punya cukup uang sehingga nanti bisa pensiun lebih cepat gitu tanpa harus bekerja. Itu penting. Kenapa? Karena kalau punya visi seperti itu, kerja juga mungkin jadi lebih giat, menabungnya atau berhematnya juga jadi lebih berhemat. Karena pikirnya, kita harus cepetan nih nabung yang banyak supaya nanti kita bisa pensiun dini atau punya kebebasan finansial gitu kan. Tapi yang terlebih penting adalah mungkin kita harus coba enjoy pekerjaan kita gitu. Karena gimana pun ceritanya kita adalah mungkin tergantung kita di usia berapa, tapi dengan kita enjoy kerjaan kita, balance juga antara work sama life gitu kan, work life balance-nya ada, itu jadi bisa dapat win-win gimana kita masih bisa bekerja, berpenghasilan, tapi happy gitu. Itu sih dan jangan lupa juga lakukan perencanaan keuangan gitu. Jadi jangan mikirnya pendek, pikirlah jangka panjang, kita catat semua apa sih kebutuhan-kebutuhan di masa depan, apakah itu anak sekolah, bahkan membelikan aset buat anak, itu sudah dipersiapkan sehingga kita di depan juga rapih gitu, kita bisa mengumpulkan uang untuk tujuan-tujuan kita nantinya. Itu dari saya. Thank you Cita. Setuju, jadi pokoknya mau pensiun dini, mau menikmati masa kerja sepanjang-panjangnya, semaksimal mungkin silahkan Bala Duit. Karena semua kuncinya adalah perencanaan keuangan. Keduanya bisa dilakukan dengan perencanaan keuangan yang tepat. Jadi yuk mulai dari sekarang kita bebenah lagi nih, mana sekiranya yang tidak perlu untuk dikeluarkan, mana yang sudah selayaknya kita tabung. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri juga di hari tua nanti. Terima kasih banyak ya Pak William masukannya. Ini saya merasa tersentil banget nih. Karena emang kalau diajak pensiun dini ya pengen, tapi kalau disuruh ayo nabung aset, aduh berat gitu rasanya ya. Semoga kita semua bisa termotivasi untuk mulai bebenah sedari sekarang. Amin. Terima kasih juga Mas Babab sudah hadir hari Sama-sama, ini. Kak Cita. Semoga kita bisa memberikan sedikit pencerahan ya kepada Bala Duit nih yang lagi menimbang-nimbang. Kalau ini saya boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Soalnya kan kalau sekarang kan zamannya jual beli belanja online ya gitu ya. Kalau kata orang tua saya tuh ya,
beli yang lu butuh, jangan beli yang lu pengen gitu. Setuju. Kalau yang lu pengen kita banyak kan, apa aja pengen kita Mbak. Tapi kalau yang kita butuh satu gitu, yang butuh aja gitu yang dibeli. Kalau sekarang kan sekali scroll, wah ini pengen, ngelihat bantal pengen, ngelihat piring pengen, semuanya di order. Betul, jadi tipsnya masukin keranjang aja dulu, check outnya nanti-nanti Iya. gitu. Yang butuh aja deh gitu. Betul. Bala Duit, semoga hari ini kita bisa memberikan percakapan yang tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat ya. Makanya buat yang mau request topik nih seputar keuangan finansial boleh banget. Langsung aja kirimkan request kamu ke Instagram dan juga Twitter kami di @duit_metro_tv. Sekali lagi @duit_metro_tv. Jangan lupa juga kunjungi website Manulife Indonesia dan subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia karena kita punya banyak sekali info-info penting seputar keuangan yang dikemas secara fun, light, dan semuanya bisa belajar bersama-sama. Like juga video ini, sebarluaskan ke teman-teman kamu, keluarga, pasangan, semuanya supaya kita bisa belajar dan memiliki masa depan yang lebih cerah pastinya. Akhir kata, saya Coach Caroline pamit. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh